Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dik Febriana. Saya guru SMK Pertiwi Kuningan. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan PPL untuk naksi ketiga untuk mata pelajaran PKWU di kelas 11 pelayanan perbankan. Untuk itu kita lihat ruangan kelasnya. Mari tonton video selanjutnya. Kita masuk ke dalam kelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Ketemu lagi ya sama Bapak ya di pelajaran PKWU, Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sebelum ke pembelajaran, silakan untuk bersih-bersih dulu ruangan ya. Lihat di bawah mejanya barangkali ada sampah. Silakan diam-diam sampahnya dibuang dulu. Bersih ya? Oke, kalau sudah bersih, silakan untuk memimpin kalian dulu. Dipimpin oleh siapa? SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Pertiwi Kuningan. Luar biasa. Ya, selanjutnya berdoa ya. Berdoa silakan dipimpin oleh kita supaya pembelajaran hari ini bisa banyak manfaatnya ya yang kalian dapatkan untuk pembelajaran. Untuk berdoa silakan Cip dipimpin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana
Fadia Agustina. Ada. Feby. Fitri. Hadir. Indah. Hadir. Kemudian Yupita. Hadir. Oke. Mira. Mutiara Ajahra. Hadir. Mutiara Dwianti. Hadir. Raras. Hadir. Rosiana. Hadir. Virgi. Hadir. Wina. Hadir. Yuni. Pasya. Hadir. Oke. Hadir semua ya. Tadi ada satu orang yang jaga bank sekolah ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, sebelum ke materi selanjutnya ya, Bapak nanya dulu yang kemarin sampai mana? Diskusi kelompok ya. Yang apa itunya temanya? Tentang apa? Tentang merancang desain otomasi. Kemarin itu ada berapa kelompok? 4, 5 ya. Ya mudah-mudahan sudah selesai ya untuk pengerjaan kelompoknya, dan nanti kita presentasikan untuk hari ini. Ya, untuk pembelajaran hari ini mudah-mudahan kalian kemarin sama yang hari ini mendapatkan pengetahuan, kemudian ilmu baru lah tentang kemasan itu, mulai dari tujuan, fungsi, kemudian bentuknya, bisa hasil dari pembelajarannya mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaatnya. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini yaitu nanti kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Kemudian teman-teman lainnya bisa menanggapi pemaparan temannya yang di depan. Barangkali nanti penjelasannya kurang jelas, silakan nanti ditanyakan lagi kembali, gitu. Jangan ragu-ragu. Silakan banyak pertanyaan boleh, ya, banyak pertanyaan. Pokoknya untuk presentasinya Bapak inginkan keaktifannya, karena tiap individu nanti Bapak nilai. Jadi penilaiannya secara individu, gitu. Jadi tidak secara kelompok. Terutama dalam menanya, memberi pertanyaan maupun nanti menjawab pertanyaan. Silakan untuk aktif ya. Selanjutnya untuk mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kalian tadi mampu membuat, merancang desain ataupun kemasan produk dari produk yang sudah kalian buat sebelumnya, ya. Di kelas ini kebanyakan produknya apa? Makanan atau apa? Makanan dan minuman ya. Nanti kalian tentukan ketika mau menjual produk tersebut, pakai kemasannya bahannya apa gitu. Nanti kalian silahkan dipresentasikan ya. Oke, untuk presentasi yang pertama silakan perwakilan kelompoknya maju, satu orang saja. Maju di sini, maju ke depan. Perwakilan kelompoknya untuk nanti presentasi. Bentar. Bapak tulisin dulu nih kelompoknya ya. Nanti kebagiannya akan secara acak ya.
Ini 5 kelompok ya, 5 kelompok. Iya Pak. Nanti silakan diambil ininya untuk maju. Silakan untuk berdua dulu. Satu. Yang mana? Tunjuk yang ini. Yang ini Pak, yang ini. Satu aja, yang sebelah sini. Sisinya yang ini. Ini. Ada dua ini tadi. Ini satu. Nah, buka. Satu ya Pak? Satu. Ya, enggak. Silakan. Dulu kembali. Ya. Silakan kelompok pertama yaitu kelompok Rosil untuk tampil. Kelompok 2 ya Pak? Yuni tampil. Kelompok 3 siapa yang tampil? Alifah. Kelompok 4 tampil. Cipta. Kelompok 5 Yuni. Silakan dipersiapkan. Kelompok 1 untuk penampilannya, presentasinya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Rosil. Ininya tadi udah dikirim ke Bapak ya? Yang mana yang? Ini ya. Ya, belum. Ini ya. Stop. Bawa mana? Sini, ke sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fidan Diani. Saya Wina Nuriana. Saya Rosi Hana. Nama? Ya. Mari. Mbak. Silakan. Jadi di sini kelompok kita memilih salah satu produk, yaitu produk kentang crispy atau fries. Stop, itu aja nih. Kita situ aja. Cek aja. Nah, jadi ini tuh gambaran buat desain kemasan produknya seperti ini. Ini ada di sini.
alasan utama untuk para pelaku bisnis di bidang kuliner tentunya. Yang kedua, unik, memberikan kesan yang berbeda dari kemasan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik. Ya, terus Ada lagi nggak? Yang kedua, yang paling pentingnya nih, meningkatkan suatu kegiatan untuk promosi. Ini gambar pamflet untuk promosi kami. Terus ada logonya juga. Nah, logonya seperti ini. Terus di bawahnya tuh ada nomor WhatsApp buat misalkan kalau ada yang mau pesan. Ya. Mungkin itu presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman kelompok lainnya bertanya tentang pemaparan kelompoknya Rosi, Wina, dan siapa sebenarnya? Fitri ya. Silakan ditanggapi. Inspirasi pembuatan kemasan, desain atau logo bisa didapatkan dari mana sih? Izin menjawab, buat inspirasinya mah dari mana aja juga bisa. Apalagi sekarang kan ada kayak medsos gitu kan ya. Dari tren juga kita dapat untuk inspirasi. Bisa juga dari majalah ataupun kasih. Siapa tadi namanya? Selanjutnya, oke. Mengapa memilih produk brand face untuk dijual? Namanya siapa nih? Mutiara Dwi. Silakan. Pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi kan kalau kentang itu makanan banyak peminatnya. Jadi apalagi Indonesia itu sukanya itu yang goreng gitu kan, gorengan atau apa, jadinya pilih ini. Terus juga buat kedepannya pasti memiliki prospek yang positif. Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Maksud kemasan box meningkatkan kegiatan untuk promosi apa? Berdiri nih, berdiri, ulangi, berdiri. Ulangi. Maksud kemasan box meningkatkan kegiatan untuk promosi apa? Oke. Jadi kan kemasan box itu kan bukan hanya buat wadah atau kemasan aja. Jadi itu dia memiliki peran untuk sebagai media memperkenalkan brand atau mempromosikan. Jadi kalau misalkan produknya rasanya enak tapi kemasan yang belum menarik mah. Oh, jadi lebih mementingkan kemasan. Tidak begitu juga Pak. Jadi kalau misalnya kemasannya bagus, enak dilihat atau apa, jadi kan jadi semuanya orang itu kan ngelihat itu dari fisiknya dulu kan, dibanding rasanya kan rasanya belum tahu gitu. Jadi beli itu kebanyakan itu dari ininya, kemasan. Jadi kemasan itu bisa menarik ya pembeli itu beli itu minat beli. Jadi semenarik mungkin ya kalau kita jual produk itu kemasannya harus karena kan dalamnya itu produknya itu rasanya seperti apa, asin atau kayak gimana kan nggak tahu ya. Tapi kalau kemasannya bagus, menarik, lucu, terus ya apa istilahnya punya nilai estetika lah gitulah, itu mungkin banyak yang berminat untuk beli. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Ada lagi nggak? Ada lagi yang bertanya? Bebas silakan isi kelompok ini boleh. Kelompok siapa lagi yang bertanya? Yang bertanya? Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Boleh nggak upangannya? Boleh ya? Jadi nanti untuk setiap kelompok, jadi setiap kelompok itu nanti dapat pertanyaan
satu dari Bapak ya. Komentar apa? Mau komentar apa mau ini? Pertanyaan. Komentar. Kalau ini sudah bagus, ini nanti ya. Untuk apa labelnya? Cap ya, kalau orang bilang capnya ya, itu kan capnya ya. Jadi tinggal ditempelin gitu. Boxnya yang itu. Iya Pak. Kenapa memilih ini? Apa? Temanya seperti ini untuk labelnya. Animasi. Hmm. Izin menjawab ya Pak. Ya. Jadi kan animasi itu kayak lucu gitu loh. Nah jadi buat menarik juga kalau misalnya kita foto tentangnya langsung atau apa itu kan sebenarnya biasa aja, bisa estetik tapi untuk sulit gitu. Jadi mendingan animasi Pak. Ini juga kan ada kumisnya gitu. Jadi buat Oke. Jadi ini untuk pangsa pasarnya untuk kalangan anak kecil atau dewasa atau semua kalangan umur. semua kalangan. Semua kalangan. Saya anak-anak SD, anak-anak SMP, SMK, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa ya. Nenek-nenek. Jadi semua kalangan bisa membeli tentang apa ya? Tentang istri ini. Oke. Berarti ini kelompok Rosi bisa diimplementasikan ya? Bisa, maksudnya bisa dibuat, diproduksi gitu. Bisa ya? Jadi tentangnya dari proses mulai dibersihin, dibumbuin, terus sampai pengemasan, kemasannya bikin sendiri, bisa ya? Bisa ya, kalau ini. Terima kasih atas penampilannya. Penampilan pertama cukup memuaskan. Tepuk tangan dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 siap-siap. Kelompok 2 siap-siap. Silakan kelompok 2 ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan dulu kelompoknya. Kami dari kelompok 6. Dari kelompok 2 kita akan memperkenalkan produk ini. Saya Tasya, saya Judita Helum, saya Dila Suci Ramadhani, saya Dila Maulira. Silakan. Langsung aja kita di sini mau mempresentasikan tentang produk ini. Oh, ini belum ya? PowerPoint-nya belum. Yang mana? Iya.
Nah, dijelaskan dulu ya. Di sini kita membuat produk cireng dan isinya tuh isi air. Jadi di dalam itu pakai isi air suwir. Terus untuk bahan-bahannya itu kita pakai cabai rawit dan cabai merah juga. Nah, untuk si adonan cireng ini kita pakai adonan aci sama tepung terigu. Jadi kami memilih pemesan produk, alasannya cara penataan di dalam kemasan juga tergolong mudah. Untuk mengukur produk mudah besar seperti bikin sangat cocok karena makanan tidak tertindih yang lain sehingga akan tumbuh seperti semula. Kelebihan lainnya adalah mudah dihias dan menetapkan isi di dalamnya. Tidak ada. Lalu di sini ada bahan-bahan untuk isiannya. Ada 250 gram daging lidah ayam, 1 lembar daun salam. Lalu ada 1 sendok, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir, garam secukupnya. Lalu ada air, minyak goreng, selanjutnya ada bahan untuk cireng. Yang pertama 250 gram tepung kanji atau tepung tapioka, yang kedua 50 gram tepung terigu, yang ketiga setengah sendok teh lada bubuk, yang keempat setengah sendok teh kaldu bubuk, dan yang terakhir 1 sendok teh garam atau sesuai selera. Nah, di sini ada peralatan untuk pembuatan cirengnya. Yang pertama penggorengan, terus minyak, wajan, panci, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan ya. Sampai sini mau ada yang menanyakan? Udah semua penjelasannya udah. Udah. Namanya siapa? Rosia. Silakan bertanya. Jadi kan cireng itu mau nanya nih, cireng itu digorengnya tuh dadakan atau dari rumah? Izin menjawab, jadi untuk menggoreng cireng itu dadakan. Karena kalau misalkan dari rumah nggak keras gitu. Mau ngasih saran juga. Nih, jadi kan apa sih namanya teh, kemasannya teh kan plastik. Apa nanti enggak ini kalau cireng itu kan Minyak ya, minyak. cireng itu minyak terus lama banget buat dingin. Jadi kalau misalnya kita ada banyak yang beli kan pasti langsung ke dibungkusin. Jadi kalau boleh saran mah mending pakai yang kardus atau kertas. Karton ya. Bahan karton ya. Iya. Terima kasih masukannya. Gimana? Mau menanggapi lagi? Atau menyanggah? Oh saya mau plastik. Karena ini gitu. Silakan. Plastik itu mikat itu, berbahan mikat. Tapi udah digoreng. Atau memang banyak yang menggunakan bahan mika itu, silakan ditanggapi Mas Rosi. Atau mau ikut setuju atau iya atau gimana? Terima kasih sarannya. Mungkin nanti kita akan mengganti kemasannya. Itu apa sih? Kan kalau plastik itu juga kalau namanya panas kan bisa marah ya. Jadi kita akan ganti. Iya. Ada yang lagi? Ada lagi? Siapa namanya? Berdiri. Siapa dulu boleh? Kenapa memilih Namanya dulu siapa? Alifa? Alifa. Kenapa memilih menggunakan bahan plastik?
Ya mungkin ada alasannya, betul. Sebelumnya kan pakai Mika, terus Rosi kasih masukan pakai berbahan kertas atau karton kayak gitu ya. Ya, gitu. Kenapa? Karena Mika itu mudah dicari, kayak di warung-warung itu, terus harganya juga murah, simpel, terus kalau misalkan ketumpuk-tumpuk kan biasanya suka ada pesanan ya banyak, terus ketumpuk-tumpuk itu nggak bakal merusak dalamnya, maksudnya tuh pemandangannya nggak tumpuk-tumpuk tuh gimana bisa. Terus juga kalau misalkan pakai Mika tuh produk kita jadi kelihatan apa isinya gitu. Iya. Terus juga kayak kebanyakan sih mayoritasnya yang jual cireng itu juga namanya pada Mika. Iya. Ada yang jual. Apa-apa punya pendapat sendiri. Tapi mungkin tadi masukannya dari Rosi itu kan minyaknya panas atau nanti minyaknya gitu. Nah itu harus diakali gitu, harus dikasih solusinya. Gitu. Jadi ada solusinya ya. Jadi umumnya juga pakai Mika. Kayak jualan ini juga apa? Pempek gitu ya. Pempek juga kemasannya, wadahnya. Itu tadi alasannya ya juga ya. Kenapa Mika? Karena kalau ditumpuk-tumpuk aman. Terus apa? Transparan, kelihatan nih cirengnya bikin ngiler gitu. Ya langsung gitu, nggak ditutup sama dus-dus gitu ya. Boleh, enggak? Rosi. Jadi kan buat produk kelihatan atau enggaknya kan itu beli pasti tahu, terus ada poster. Nah di sini juga tujuannya kita bikin logo sama label itu. Jadi menurut aku mah kalau misalnya pakai itu mah terserah kelompoknya, tapi ini mah saran lebih bagusnya pakai kertas. Soalnya kan Bangunan itu ya. sama plastik juga. Iya. Silakan. Silakan. Ayo. Berarti kalau berarti menurut apa sih, kalau yang transparan itu kayak lebih simpel, gimana ya, kelihatan isinya aja gitu. Soalnya kalau box gitu kayak lebih apa sih, cocoknya itu buat yang nasi gitu, kayak yang iya. Kalau yang brand-brand gitu. Ya berarti kalau menurut Bapak ini pendapat Rosi, pendapat kelompok yang di depan juga mempertahankan ya, mempertahankan pendapatnya gitu. Kenapa pakai kemasan berbahan Mika, plastik dan berbahan karton, bahan karton, masing-masing punya alasannya tersendiri gitu. Ya, tapi bagus sebenarnya. Kalau memang yang perlu dihargai itu adalah teguh sama pendapatnya gitu. Kalau memang maunya berbahan Mika ya silakan gitu. Kalau Rosi hanya memberikan saran bahwa kenapa nggak pakai karton atau berbahan karton kertas gitu kan. Mungkin Rosi lebih ke ke mengingat itu ya, kesehatan minyak itu ya, yang berbahaya itu ya. Jadi intinya masing-masing lagi ke pendapat masing-masing, balik lagi ke pendapat masing-masing gitu. Oke, nggak jadi masalah, nggak ada titik temu juga nggak jadi masalah, karena dia ngomong ini pengennya nggak apa-apa, nggak ada titik temu juga, atau mau ditemukan nggak akan ada kan gitu. Atau mungkin
bisa apa istilahnya bisa alternatif pilihan lain. Ya, ada lagi nggak? Silakan, namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Yunus ini. Di sini saya mau bertanya, apakah ada promosi yang dilakukan untuk penjualan cilok ini? Terima kasih. Promosi yang dilakukan dalam penjualan. Silakan. Izin menjawab. Ya. Kita biasanya melakukan promosi itu lewat dari sosmed di Instagram maupun di WA. Secara langsung kita bisa menawarkan lewat sih online ya teman-teman. Saya bisa biasanya japri masing-masing. Kalau ada yang minat bisa japri ataupun kalau ada yang minat ya boleh pesan dari Ya. Promosinya lewat medsos katanya. Bisa Instagram, bisa WA ya. Gimana? Jawabannya bisa diterima atau masih penasaran? Sebenarnya Yuni ya Yun? Ada pertanyaan tambahan atau enggak? Silakan. Yuni, atau cukup? Cukup ya. Jadi lewat promosinya lewat medsos. Teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya tentang apa produk kiranya ini dan kemasan tadi menggunakan kemasan berbahan plastik atau mika ya. Ada yang ditanyakan atau cukup? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup saja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Dan kekurangan dari presentasi saya, mohon maaf karena yang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu buat Oke, kelompok 2 sudah. Selanjutnya kelompok 3 siapa? Siap-siap maju. Kelompok 3. Nah, nanti kalian betul harus mempertahankan pendapatnya ya. Gak boleh gara-gara temennya ini, oh iya ikut temennya. Harus punya teguh pendapat. Bagus. Pertahankan pendapatnya. Ya. Statement. Ini. Jangan jauh ini ya, Bun ya. Ya. Ini tak? Ini lagi. Agak sini. Agak maju. Terus. Itunya di apa? Masnya sok. Sok dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tikiani Junaiti dan rekan saya Mutia Azhara. Amin Puspita Kalimantan Fadila. Ya. Jadi di sini kami memilih produk kotak-kotak sambal hijau. Apa produknya? Kotak-kotak sambal hijau. Kotak-kotak sambal hijau. Oke. Nah, jadi ini gambaran untuk logo produk kami. Logo berfungsi untuk menciptakan dan menyampaikan citra positif perusahaan.
Alasan memilih kemasan ini karena menarik dan praktis dibawa kemana-mana. Fungsinya memperpanjang usia atau masa tahan produk supaya lebih awet dengan bantuan zipper klip yang memungkinkan konsumen untuk menutup kembali kemasan dengan rapat. Bahan yang digunakannya plastik. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Jawa. Saya ingin bertanya, apa makna logo yang ada pada produk? Izin menjawab, logo berfungsi untuk menciptakan dan menyampaikan cipta positif untuk memberikan kesan baik dan kepercayaan kepada masyarakat untuk mau menggunakan produk. Ada lagi? Maaf ya, izin menyanggah. Tadi kan saya menanyakannya makna, bukan fungsinya. Makna dari apa? Logo. Oh, logonya. Tadi kan logo Bukan itu logonya. Logonya mana? Ini. Kita memilih dan melestarikan karena sesuai ciri khas terbentuk dari ikan. Ada lagi? Izin bertanya, kenapa produk kotak-kotak ini untuk memilih pakai kemasan yang modelan seperti itu? Kenapa nggak minat ke apa sih untuk ke yang lainnya gitu, kemasan yang lain? Kenapa Kalau lebih- pakai pos kan lebih kelihatan luarnya, jadi kalau pakai logo juga lebih menarik. Sekarang kan udah pakai kayak gitu. izin bertanya, kan katanya tadi udah ditanya tentang pos ya. Itu kan apa otak? Otak itu kan ada sambalnya, terus ini itu cara makannya itu kan ya digimanain. Terus jujur kalau misalnya langsung di potnya itu sakit ke gigi. Nah, kalau mau pakai, terus kalau mau pakai olahan kan itu kan ada cabenya, otomatis panas. Kalau saran mah dikasih tusuk atau sendok. Kemasannya apa ini? Pot plastik. Plastik yang tebal. Nanti yang bukanya gitu. Gitu lagi. Terus yang ditanyakan Rosi apa? Cara makannya? Iya. Jawabannya? Kita sediain tusukan. Tusukan. Oh, tusukannya di luar, di dalam? Di luar. Di luar. Ditempelnya sama apa? Melapis. Hingga berarti. Apa? Berarti tusuk gigi ini. Di tempel gitu. Berarti ini lagi ngebayangin jualnya di kantin, di belakang gitu ya. Iya. Kalau jualnya di outlet atau online gimana? Gak usah pakai tusukan. Biar apa? Nyari sendiri gitu. Kita ngirim ke mana, ke Cirebon atau ke Bandung gitu.
Dikasih tuntutan nggak? Dikasih. Walaupun jualnya online gitu ya, jualnya online. Itu gimana Rosi? Katanya udah pakai Tusukannya antara dikasih langsung sama ditempel. Ada lagi nggak yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Temannya siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Anjani. Ya. Apakah menurut kelompok kalian itu kemasan yang pouch itu efisien? Oke, bagus pertanyaannya. Apakah kemasan pouch atau berbahan plastik itu efisien? Ya kan? Efisien karena lebih praktis dan bisa ditutup Lanjut ya. Ya, jawabannya katanya efisien karena bisa dibuka ditutup kembali. Apakah jawabannya puas atau kurang? Cukup. Oke, ada lagi atau cukup? Cukup ya. Nanti kelompok keempat selanjutnya. Silakan ditutup. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dulu kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 akan dipersiapkan. Nanti baliknya ya. Baliknya ini. Mana kelompok ini? Dua nomor ini. Ini. Jejer. Jejer. Agak maju juga kamu. Nah, terus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang produk kami. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cinta Putra dan ini teman saya. Perkenalkan nama saya Fitri. Perkenalkan nama saya Aulia. Perkenalkan nama saya Budiana. Langsung saja kita mempresentasikan tentang produk. produknya apa ini? SD Es jelly. Silakan. Ini nanti. Es jelly segar. Silakan dipaparkan. Jadi di sini kelompok kami menggunakan kemasan berbentuk cup berbahan plastik. Mengapa menggunakan cup? Karena kemasan jenis ini lebih ringan dan lebih murah dibandingkan dengan jenis gelas kaca atau gelas dari bahan yang lainnya. Oke. Stiker. Mengapa ada stiker pada produk? Stiker berfungsi sebagai media promosi juga untuk memberikan identitas pada merek dagang yang ada konsumen mudah untuk mengenal. Terus? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Yang mau ditanyakan.
Dari kelompok 4 es jelly apa? Jadi segar. Jelly segar. Silakan yang bertanya berdiri ya. Berdiri ya. Nah, Izin bertanya, itu kan es jelly terus di gelas. Itu tuh ada tutupnya sama sedotan enggak? Soalnya di sini nggak ditulisin. Oh iya, ibu jawab. Ada sebenarnya pakai tutup sama gelas juga, tutup sama sedotan juga. Cuman kan di sini itunya kemasannya, jadi nggak dicantumin tutup sama sedotannya. Kan kemasannya. Izin menyanggah, kan itu ditanyain kayak apa sih kalau sedotan sama tutup itu termasuk kemasan? Jadi kenapa Berarti ini benar. kira ini ada? Jadi harus disuruh. ya. Ada lagi? Yuni ya. Iya. Kenapa memilih produk ini untuk dijual ke tulisan? Kenapa tidak produk yang lain seperti makanan? Kenapa memilih minuman ini sebagai produk yang dijualkan? Ya. Alasannya kenapa? Karena harganya murah. Keunggulan dari es ini. Yang keras suaranya ya? Yang keras suaranya. Ayo, silakan. Pertanyaan, jawabannya. Izin menjawab. Jadi kan kita jualnya di stand belakang, sedangkan di stand belakang sudah banyak yang jual makanan. Jadi kita memilih untuk menjual minumannya. Oh iya. Berarti membaca peluang ya. Membaca peluang karena berjejer makanan, terus minumnya nggak ada. Gitu. Jadi kan harus minum juga gitu. Jadi dari berdasarkan peluang itu yang kebanyakan makanan jualnya, jadi kelompok ini jualan minum. Begitu Yuni katanya. Ada lagi? Berdiri silakan. Izin bertanya, itu kan es jelly. Namanya? Aura. Aura. Itu kan es jelly. Kalian jualnya tuh kalian sediain pakai sendok nggak buat makan si jelly? Kan kalau pakai sedotan, itu kan agak susah buat makan si jelly-nya. Iya. Nah, kalian sediain sendok nggak? Izin menjawab. Kan jelinya tuh udah dikit, jadi Gampang sedot. ya. Gampang sedot. Sedotan es besar. Jadinya sedotannya kan sedotan pop ice. Oh jadi tidak menggunakan sendok ya? Itu sedotan yang bolongnya gede. Yang bolongnya gede pasti bisa. Kayak sedotan boba itu. Oke. Lagi? Ada lagi? Ya, jadi Izin bertanya. namanya kan? Anggun Pusaka. Anggun. Kemasannya bisa dibawa buat perjalanan jauh nggak? Kan tutupnya nggak kuat, jadi takut tumpah. Ya. Kalau di tempat minum. Hmm. Buat dibawa kemana-mana. Bagus. Pertanyaan bagus. Bagus. Izin dijawab. Jadi kan kita juga bukan menggunakan saja, jadi dilengkapi sama gelasnya juga, jadi nggak bakal berubah. Juga kayak gelasnya nggak bakal keteteran kemana-mana. Apakah itu di jaminan nggak lebar berubah? Kalau kita juga itu nggak bakalan beres. Izin menyanggah. Emang itunya buat dijual buat perjalanan jauh. Kan itu kayaknya mungkin buat langsung diminum.
mobil, kalau di motor kan kalau yang bawa motor kasihan. Kalau sih Saya. Ya kan ya itu mana sih ke orangnya mas, ke orangnya. Berarti kalau tumpah juga harus ke orang. Iya, iya. Kan gimana orangnya, kalau orangnya hati-hati ya gak bakal lihat apa. udah iya. Bentuknya berarti yang cuma di plug gitu aja apa yang dipakai mesin ini? Yang di Hah? Yang di plug gitu aja. Oh itu mah riskan tapi tumpah-tumpah. Tapi kalau gak perlu. Jadi kalau pegangnya hati-hati mas. Iya. Gimana kita? Karena ini kemasannya juga untuk apa? Di tempat ya, diminum di tempat. Oke, cukup. Silakan ditutup. Kelompok terakhir siap-siap ya. Kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 4. Kita tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Di sebelah mana ya? Ya. Ini satu orang ini. Oh, kenalan dulu. Ini ada satu. Satu baris, satu baris. Assalamualaikum. Agak maju, biar masuk itunya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil produk kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida dan teman saya ini Rizky. Saya Febi Aulia. Langsung saja kami mempresentasikan hasil kami. Di sini ada di sini ada ide bisnis menjual makanan berupa kue dalam selipas dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari strawberry, pandan, mangga, dan blueberry. Dikemas dengan kotak ukuran 12 kali 20 cm. Latar belakangnya ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual bola-bola susu jenis tersebut di kota lain. Sedangkan di kota ini masih sedikit dan jarang ditemukan. Padahal rasa ini ingin tahu masyarakat mengenai rasa bola susu ini cukup tinggi. Jika ada yang menjual pasti dalam ukuran besar sehingga harga yang ditawarkan menjadi di atas rata-rata harga pada umumnya. Desain produk yang kami pilih ini agar dapat diterima oleh banyak khalayak dan juga mudah diingat oleh masyarakat. Karena kemasannya cukup simpel dan mudah ditemukan, selain itu banyak ukuran yang tersedia yang pastinya aman untuk produk dan praktis. Untuk target marketingnya sendiri itu dari perempuan maupun pria usia dari 10 tahun hingga 20 tahun. Yang kedua, target marketingnya itu pada anak sekolah, mahasiswi ataupun mahasiswa dan pekerja. Yang ketiga, menggunakan media sosial setiap hari. Jadi promosi setiap hari di media sosial. Yang terakhir itu targetnya adalah orang yang menyukai jajanan kekinian. Di sini ada pemasaran. Yang pertama, membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Yang kedua, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Yang ketiga, mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Baik, kesimpulannya dari bisnis ini sendiri, kami diharapkan dapat memberikan pengalaman
tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Ya. Silakan. Yang bertanya 2 orang saja ya. Siapa? Itu nih. Namanya? Silakan berlaku diri. Bapak kenapa 2? Di pasar berapa? Ya, silakan. Jadi kan tadi bola susunya itu kan ada rasa-rasanya ya. Bahan untuk rasa itunya kayak dari mana gitu? Rasanya. Iya. Ada rasa anggur, kayak gimana? Dan apa yang izin menjawab, dari susu yang memiliki rasa buah. Jadi susu yang dicampur oleh bahan sari dari buah-buahan. Seperti contohnya mangga, kita ambil sarinya lalu kita campurkan dengan susu dan dicampurkan dengan bahan dasar dari buah-buah susu kami. Ya. Bahan dasar susu ya sama sari rasa. Satu lagi. Silakan. Izin bertanya, untuk logo kenapa mengambil kayak foto secara langsung dari banyaknya orang yang bikin logo itu animasi. Terus yang kedua tuh kenapa ada targetnya itu dari umur 10 sampai 20 tahun. Apakah ada kandungan tertentu dari bola itu? Terima kasih. Bosu. Kan Bapak juga suka ini. Bapak suka makan. Itu adalah sebuah target marketing, di mana itu target kami ingin memasarkan kepada mereka terlebih dahulu. Jika mereka menyukai, artinya kita bisa mengeluarkan produk itu ke dalam kawasan yang jauh lebih luas gitu. Jadi mungkin dari usia segitu tuh agar kami bisa memperbaiki atau mengkoreksi produk itu. Keren. Satu lagi kan tadi ada Yang logo. untuk logo sendiri, kenapa kami memilih gambar di logo kami itu karena agar jika seandainya produk kami bisa dikenal hingga keluar kota, itu pasti kemasannya akan kami ubah dalam kemasan yang tertutup agar jauh lebih higienis. Nah, jadi gambar di logo itu adalah sebagai isi dari produk kami. Tuh. Oke. Cukup, Rosi? Cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup saja untuk kelompok terakhir. Karena waktunya nanti untuk refleksi. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, karena kalau kesekian kali itu aku yang menjadi yang sangat mustahil untuk dimiliki. Terima kasih ya udah semua ambil kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sampai 5. Ya, ada yang bisa menyimpulkan nggak dari kemasan produk itu seberapa penting, seberapa punya peran atau manfaat? Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari seluruh penampilan kelompok tadi? Masih lagi lah. Jadi kesimpulannya kalau buat logo itu penting karena bisa membedakan produk-produk orang lain sama produk kita. Oke. Terus bisa apa sih kayak ciri khas produk kita juga. Oke. Jadi buat haki yang luar biasa. Oh, bisa didaftarkan ya? Iya. Hak apa itu? Hak merek ya? Iya. Hak merek, hak dagang. Oke, bagus.
Jangan dulu. Satu lagi. Siapa yang berani memberikan kesimpulan? Silakan. Jadi seberapa pentingnya itu buat kemasan ya Pak? Jadi kalau saat kemasan itu sangat penting karena untuk melindungi produk yang kita produksikan. Terus juga untuk meningkatkan kemasan. Oke. Ya, intinya bahwa kemasan itu tadi mencirikan produk yang kita punya yang tidak dimiliki oleh orang lain, gitu ya. Kemudian untuk fungsinya melindungi produk tersebut, gitu ya. Contohnya melindungi seperti apa? Tidak kena debu, tidak kena matahari, tidak kena air. Masa kita jualan cireng kena air? Gitu. Betul nggak? Cireng kuah. Dan yang terpenting tadi menarik daya beli atau dari pelanggan untuk beli produk kita. Jadi kemasan itu sangat penting fungsinya. Ya, oke, Bapak cukup ya karena waktunya tinggal sebentar lagi. Ada ini untuk refleksi hari ini. Bapak akan kasih soal berupa kuisis. Nanti kalian siapkan HP-nya. Nanti tinggal dimasukkan saja kodenya. Ya, nanti ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab seputar tentang desain produk dan kemasan. Itu ya. Nanti silakan lihat di layar. Bapak siapkan dulu untuk soalnya. Siapkan handphonenya ya, nanti untuk menjawab soal di kuisis. Silakan nanti dikerjakan ya untuk kuisisnya. Udah masuk gak ke itunya? Ini aja di Chrome ya, di Google Chrome. Nanti diketik aja ininya apa? Kodenya. Langsung aja diketik kuisisnya. Kuisis. Nah ini nanti itu ada nggak? Bisa buka? Join kuisis ya, join kuisis. Nah ini kodenya. Bisa nih. Siap ya? Belum Pak.
untuk Yunita. Bersihnya. Apa lagi? Ya, join. Fitri udah join. Udah ya? Oke. Silakan mulai. Kita mulai. Kuisisnya udah bisa mulai? Udah ya? Oke, ini. Bisa. Silakan isi. Oke. Selanjutnya. Sudah muncul? Nomor 2. Oke, selanjutnya soal ketiga. Yuk. Sudah? Fitri memimpin dengan 2.670. Nomor 4, silakan. Masih Fitri yang memimpin. Oke, selanjutnya. Oke, cukup ya. Ya, ternyata yang memimpin Fitri kurang lebih. Yang kedua siapa? Mega tadi. Mega siapa? Media. Oke, tangan buat Media. Ya, itu hasil refleksinya berupa soal-soal pilihan ganda ya dari materi ini, dari diskusi tadi tentang kemasan produk. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak secara langsung ke Bapak? Ada yang kurang paham atau kurang jelas atau bertanya ke Bapak, silakan. Cukup? Bapak rasa cukup ya? Karena tadi di pelaksanaan diskusi juga presentasi juga banyak pertanyaan, banyak jawaban. Dan alhamdulillah tadi sudah disimpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa kemasan itu sangat penting ya, dan banyak memberikan manfaatnya dan memiliki fungsi ya, terutama untuk dalam kepentingan untuk
penjualan. Salah satunya yang melindungi produk, kemudian bisa menarik pembeli, ya, kemudian bisa menjadi ciri khas produk yang kita jual. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa cukup, dan untuk minggu depan ya kita melanjutkan materi selanjutnya ya tentang bukan desain, jadi membuat kemasannya yang proyeknya ya, kemasan proyek. Seperti itu. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan manfaat, ya, bisa membuat menyenangkan, karena tadi waktu juga tidak begitu lama ya, kayak cepat, kayak terburu-buru, tapi kan semuanya masih pengen nanya, pengen memberikan komentar seperti itu. Dan Bapak rasa kalian bagus soal keaktifannya dan tetap dipertahankan. Tangan dulu. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya, kerjasamanya dalam presentasi dan pertanyaan serta jawabannya cukup hebat lah menurut Bapak ya, dan semuanya juga. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang hari ini. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh Cipta. Sebelum pulang, marilah kita berdoa